bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananeel. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun. Dan berdekatan dengan orang-orang itu, Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena'a. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Berekia bin Mesezabeel. Berdekatan dengan dia, Zadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Melaka, orang Gibeon, dan Yadon, orang Meronot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka, Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Berdekatan dengan mereka, Refaya bin Hur, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang satu, mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia, Yedaya bin Harumaf mengadakan perbaikan tepat di depan rumahnya, dan berdekatan dengan dia, Hatus bin Hasabnea. Malkia bin Harim dan Hasub bin Pahat Moab memperbaiki bagian yang lain dan menara perapian. Berdekatan dengan mereka, Salum bin Halohes, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang lain, mengadakan perbaikan bersama-sama anak-anak perempuannya. Pintu gerbang Lebak diperbaiki oleh Hanun dan penduduk Sanoa. Mereka membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pula tembok diperbaiki sepanjang 1000 hasta sampai pada pintu gerbang sampah. Pintu gerbang sampah diperbaiki oleh Malkia bin Rekhab, penguasa wilayah Bet Kerem. Ia membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pintu gerbang mata air diperbaiki oleh Salum bin Kolhoze, penguasa wilayah Mispa. Pintu gerbang itu dibangunnya kembali, diberinya atap dan dipasangnya pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing
dan palang-palangnya. Juga diperbaikinya tembok kolam penampung air saluran dekat taman raja sampai pada tangga-tangga yang menurun dari kota Daud. Di sampingnya, Nehemia bin Azbuk, penguasa setengah wilayah Bet-Zur, mengadakan perbaikan sampai di depan pekuburan Daud dan sampai pada kolam buatan dan rumah para pahlawan. Di sampingnya orang-orang Lewi mengadakan perbaikan, yakni Rehum bin Bani, dan berdekatan dengan dia Hasabia, penguasa setengah wilayah Kehila yang satu untuk wilayahnya. Di sampingnya saudara-saudara mereka, yakni Binui bin Henadad, penguasa setengah wilayah Kehila yang lain, mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia, Ezer bin Yesua, penguasa Mispa, memperbaiki bagian yang berikut di depan pendakian ke gudang senjata dekat sudut. Di sampingnya, Baruch bin Sabai memperbaiki bagian yang berikut dari sudut sampai pada pintu masuk rumah imam besar Eliasib. Di sampingnya, Meremot bin Uria bin Hakos memperbaiki bagian yang berikut dari pintu masuk rumah Eliasib sampai pada ujung rumah Eliasib. Di sampingnya, para imam, orang-orang dari lembah Yordan, mengadakan perbaikan. Di samping mereka, Benyamin dan Hasub mengadakan perbaikan di depan rumah mereka. Di samping mereka, Azaria bin Maasea bin Ananya mengadakan perbaikan di samping rumahnya. Di sampingnya, Binui bin Henadad memperbaiki bagian yang berikut dari rumah Azaria sampai sudut dan sampai penjuru. Palal bin Uzai mengadakan perbaikan di depan sudut dan di depan menara yang tinggi yang menonjol dari istana raja dekat pelataran penjagaan. Di sampingnya, Pedaya bin Paros mengadakan perbaikan sampai di depan pintu gerbang air di sebelah timur dan di depan menara yang menonjol. Adapun para budak di Bait Allah tinggal di Ofel. Di samping Pedaya, orang-orang Tekoa memperbaiki bagian yang berikut dari depan menara besar yang menonjol itu sampai tembok Ofel. Mulai dari pintu gerbang kuda, para imam mengadakan perbaikan, masing-masing di depan rumahnya. Di samping mereka, Zadok bin Imer mengadakan perbaikan di depan rumahnya. Di sampingnya, Semaya bin Sekanya, penjaga pintu gerbang timur. Di sampingnya, Hananya bin Selemia dan Hanun anak Zalaf yang keenam memperbaiki bagian yang berikut. Di samping mereka, Mesulam bin Berekia mengadakan perbaikan di depan biliknya. Di sampingnya, Malkia, seorang tukang emas, mengadakan perbaikan sampai pada rumah para budak di Bait Allah dan para pedagang di depan pintu gerbang pendaftaran dan sampai pada kamar atas di penjuru. Lalu, antara kamar atas di penjuru dan pintu gerbang domba, para tukang emas dan para pedagang
mengadakan perbaikan. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearsight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Nehemia 3. Tuhan Yesus memberkati. Bekerja bersama untuk pekerjaan Tuhan. Dalam pasal 3 ini, kita akan menemukan banyak nama dan bagian tembok yang diperbaiki. Sekilas pasal ini terlihat seperti daftar biasa, tetapi sebenarnya ada pelajaran rohani yang sangat dalam di dalamnya. Pasal ini berbicara tentang kerjasama dalam pembangunan tembok Yerusalem. Tuhan memakai banyak orang dengan latar belakang berbeda untuk satu tujuan yang sama. Setiap orang mendapat bagian pekerjaan. Di pasal ini disebutkan imam-imam, para pemimpin, tukang emas, pedagang, rakyat biasa, bahkan perempuan juga ikut ambil bagian dalam pembangunan. Semua bekerja bersama dalam memperbaiki tembok Yerusalem. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan Tuhan bukan hanya tugas satu orang saja, bukan hanya tugas pemimpin, pendeta, atau pelayan tertentu. Tuhan ingin semua umatnya terlibat. Di dalam pekerjaan Tuhan tidak ada yang terlalu kecil untuk dipakai. Setiap orang memiliki bagian dan peran masing-masing. Mungkin kita merasa kemampuan kita biasa saja, tetapi ketika Tuhan dipakai oleh Tuhan dan dilakukan dengan setia, semuanya menjadi berarti. Mereka memulai dari dekat rumah mereka. Menariknya, banyak orang membangun bagian tembok yang dekat dengan rumah mereka sendiri. Artinya, mereka ikut menjaga dan bertanggung jawab atas lingkungan mereka. Pelayanan sering dimulai dari yang dekat dengan kita, apakah itu keluarga, rumah, komunitas, dan gereja lokal. Kadang kita ingin melakukan hal besar jauh di luar sana, tetapi Tuhan terlebih dahulu ingin kita setia pada tempat yang sudah dipercayakan kepada kita. Ada yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Di beberapa ayat dikatakan ada orang-orang yang bekerja dengan rajin atau dengan sepenuh hati. Mereka tidak asal bekerja, mereka memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan melihat bukan hanya apa yang kita kerjakan, tetapi juga bagaimana hati kita saat melakukannya. Melayani Tuhan bukan sekedar kewajiban, tetapi bentuk kasih dan ucapan syukur kepada Tuhan. Ada juga yang tidak mau terlibat. Dalam pasal ini disebutkan bahwa beberapa orang terpandang dari Tekoa tidak mau bekerja membantu pembangunan. Ini menjadi gambaran bahwa tidak semua orang bersedia terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Ada yang memilih diam, ada yang merasa terlalu penting, ada yang tidak mau repot. Tetapi pembangunan tetap berjalan karena ada orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Jangan menjadi penonton dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan rindu kita mengambil bagian sekecil apapun itu. Pembangunan terjadi karena kebersamaan. Bayangkan jika hanya Nehemia sendiri yang bekerja, tembok itu tidak akan selesai. Tetapi karena semua orang bersatu, pembangunan mulai terjadi. Inilah kekuatan persatuan. Ketika umat Tuhan saling mendukung, saling menguatkan dan bekerja bersama, maka perkara besar dapat terjadi. Perpecahan melemahkan pekerjaan Tuhan, tetapi persatuan membawa kekuatan dan pemulihan. Tembok Yerusalem melambangkan perlindungan, kekuatan, dan kehidupan rohani umat Tuhan. Hari ini mungkin ada tembok dalam hidup kita yang rusak. Hubungan dengan Tuhan mulai renggang, semangat melayani mulai hilang, keluarga mengalami masalah, atau iman mulai lemah. Tuhan sanggup memulihkannya sedikit demi sedikit seperti pembangunan tembok Yerusalem. Dan seringkali Tuhan memakai banyak orang untuk saling menguatkan dalam proses itu. Tetapi di tangan Tuhan, hidup yang sederhana bisa menjadi alat pemulihan yang luar biasa. Jangan menunggu menjadi sempurna baru melayani Tuhan. Mulailah dari apa yang ada pada kita hari ini.
Tuhan tidak mencari orang yang paling hebat. Tuhan mencari orang yang setia. Dan ketika umat Tuhan mau bekerja bersama dengan hati yang benar, maka tembok-tembok yang runtuh akan dibangun kembali. Tetap semangat melayani Tuhan, tetap setia dalam bagian kecil yang dipercayakan, karena setiap pekerjaan yang dilakukan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.